slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Jadi pembalap terkencang Honda, Alberto Puig, Luca Marini memang cocok untuk Honda. Melihat hasil tes MotoGP di Valencia kemarin, Luca Marini langsung menjadi pembalap tercepat di antara para pembalap Honda lainnya. Pada tes MotoGP kemarin, Marini menduduki posisi 10 dalam daftar catatan waktu, dan menjadi pembalap Honda terbaik. Menjajal motor RC213V selama 72 lap, ia mencatatkan waktu 1:29,956 detik, tertinggal 0,703 detik dari Maverick Vinales. Alberto Puig langsung berkomentar bahwa ternyata Marini cocok di atas motor Honda. Manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, menyatakan bahwa Luca Marini menjalani debut pertamanya di atas motor Honda dengan hasil yang baik. Awalnya Puig dan HRC tak mengira jika Luca Marini yang akan menjadi pengganti Marc Marquez. Lewat MotoGP.com pada Selasa, tanggal 28 November tahun 2023, yakni pada debut Marini bersama Repsol Honda dalam tes pasca musim di Valencia, Puig membeberkan bahwa Marini lah yang menawarkan diri untuk jadi pengganti Marquez. Keterbatasan opsi membuat HRC melihat Marini sebagai pilihan ideal. Ia adalah orang pertama beserta grupnya yang mendekati kami usai kabar soal Marc tersebar. Jadi, kami didekati oleh mereka dan itu menarik. Jujur saja, tadinya tak banyak opsi, karena kebanyakan pembalap kurang lebih sudah nyaman dengan timnya masing-masing, kisah Puig. Luca punya kemungkinan untuk melakukannya dan progresnya berjalan baik dalam beberapa tahun terakhir. Kami pun mempelajari progresnya dan memutuskan ia bisa menjadi opsi yang baik jika mempertimbangkan situasi yang ada, lanjutnya. Pengalaman Luca sangat penting. Hal pertama dan prioritas kami saat ini adalah mengembangkan motor. Kami jauh dari tempat seharusnya kami berada, dan itu sudah jelas, ungkap Puig, yang menjabat sebagai manajer tim Repsol Honda sejak 2018. Prioritas kami adalah mencari kemajuan dalam pengembangan motor untuk musim depan dan selanjutnya. Kami mencoba membentuk tim baru, struktur baru, dan organisasi baru yang bisa membantu pengembangan ini, tutupnya. Presiden FIM ungkap ada sinyal Suzuki comeback ke MotoGP dengan tampilan anyar. Presiden FIM, Jorge Viegas memberikan sinyal kuat soal Suzuki akan kembali ke pentas MotoGP. Belum diketahui kapan pabrikan asal Jepang itu akan melancarkan aksi comeback-nya di ajang balapan kelas Premier MotoGP, namun belakangan ini santer kabar bahwa Suzuki akan mengisi slot yang ditinggalkan tim Ren Racing. Tim Malaysia, RNF MotoGP Team dicoret dari daftar tim peserta MotoGP untuk musim 2024. Pengumuman itu disampaikan oleh MotoGP dalam situs resmi mereka. Alhasil, ada satu slot kosong di MotoGP 2024 mendatang. Komite Seleksi MotoGP, setelah berdiskusi dengan anggota FIM, IRTA, dan Dorna Sports, memutuskan untuk tidak memilih RNF MotoGP Team untuk musim 2024. Di sisi lain, Jorge yakin bahwa pabrikan yang memutuskan untuk hengkang dari MotoGP pada tahun 2022 lalu akan kembali dengan tampilan yang berbeda. Dikatakan demikian lantaran Jorge menuturkan kalau Suzuki akan berinvestasi dengan jenis mesin lain. Tak membeberkan secara spesifik mesin apa yang akan dipilih Suzuki. Ia hanya menegaskan mantan tim Joan Mir dan Alex Rins itu akan kembali turun dalam pertempuran di ajang MotoGP mendatang. Ini tidak mudah. Saya berbicara dengan orang nomor 1 Suzuki di Jepang, yang memberitahu saya bahwa mereka, Suzuki, akan berinvestasi pada jenis mesin lain, buka Jorge dilansir Crash. Saya pikir mereka, Suzuki, akan kembali, tapi saya tidak tahu kapan, kata Jorge menambahkan. Sebelumnya perlu diketahui, keputusan Suzuki, minggat, dari MotoGP gegara mereka kesulitan dari segi ekonomi. Terlebih saat diterpa badai COVID-19, tim pabrikan yang identik dengan warna biru ini kondisinya tidak baik-baik saja. Padahal, Suzuki masih memiliki ikatan kontrak dengan Dorna hingga tahun 2026. Akan tetapi mereka memutuskan kontrak tersebut dan memutuskan untuk tak ikut serta dalam gelaran MotoGP 2023. Kami mengalami tahun-tahun yang sulit karena COVID, tetapi sekarang keadaan membaik. Dan saya pikir kami dapat memiliki beberapa berita positif, ujar Jorge yakin.
Namun untuk saat ini, Presiden FIM cukup senang dengan performa para penggembira di MotoGP. Seperti Ducati yang tengah mendominasi serta beberapa kolaborasi antara tim pabrikan dengan tim satelit. Oleh karena itu, diharapkan Suzuki bisa memikirkan opsi tersebut agar bisa kembali mentas pada gelaran MotoGP, agar bisa memecah dominasi Ducati. Misalnya, saya senang Ducati telah memasuki balap ketahanan. Kami harus membuat aturan dengan berkolaborasi dengan pabrikan. Karena itu satu-satunya cara untuk meyakinkan mereka untuk berinvestasi, tukasnya, untuk saat ini setelah Suzuki hengkang, mantan ridernya hijrah ke Honda, dan satunya lagi sekarang di Yamaha, untuk rider yang ditinggalkan tim RAV yakni Miguel Oliveira dan Raul Fernandez juga sangat senang apabila Suzuki mau menampungnya. Apalagi mereka juga masih punya sponsor besar dari Max Biaggi yaitu Steril Garda. Semoga ini menjadi awal yang bagus di masa depan. Marc Marquez masih sembunyikan keganasan di balik debut kilat bareng Gresini. Kesan impresif dari debut Marc Marquez bersama Gresini pada tes MotoGP Valencia diyakini masih bisa menjadi lebih baik lagi. Marc Marquez langsung menjanjikan hasil besar setelah apa yang ia tampilkan pada satu hari tes pasca musim MotoGP di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, Selasa tanggal 28 November tahun 2023. Menunggangi motor Ducati Desmosedici GP untuk pertama kalinya, Marquez bahkan sempat menempati posisi pertama dengan waktu lap 1 menit 29,460 detik saat. Walau kemudian turun posisi, kecepatan yang ditunjukkan Marquez tetap impresif. Marquez berada di peringkat keempat dengan selisih waktu hanya 0,171 detik dari pembalap tercepat Maverick Vinales Aprilia. Pada intinya, debut Marquez di Gresini benar-benar menjadi kabar baik baginya. Satu kalimat pertama yang diucapkan Marquez terkait kesannya setelah menunggangi Desmosedici GP Ducati pun sempat bocor. Dalam audio yang terekam, Marquez berbicara kepada kepala krunya, Frankie Carchedi, dan menuturkan kalimat bernada terkesan. "Gripnya luar biasa," ucap Marquez soal kuda besi barunya dikutip dari GP1. Aroma kembalinya sang juara dunia 8 kali pada musim depan pun sudah tercium. Bisa dimaklumi apabila spekulasi soal persaingan sengit di internal Ducati makin bermunculan karena potensi yang dimiliki Marquez. Marquez dianggap bisa saja menjadi ancaman dalam persaingan antara pembalap Ducati yang sebenarnya sudah ketat. 3 pembalap teratas MotoGP 2023 semuanya penunggang Ducati yaitu juara bertahan Francisco Bagnaia, Ducati, Jorge Martin, Pramac dan Marco Bezzecchi, VR46. Namun lebih dari itu, bagi sebagian pihak, ternyata apa yang ditampilkan Marquez pada tes MotoGP Valencia diyakini belum sepenuhnya keluar. Adalah Joan Mir, mantan rekan setim Marquez di Repsol Honda yang meyakini hal tersebut. Setelah semusim berbagi garasi yang sama dengan Marquez, Mir percaya bahwa si alien masih belum menampilkan semua talentanya. "Saya tidak terkejut, dia mendapatkan motor yang memang sudah berkembang sepenuhnya," ucap Mir. "Dan tidak ada yang meragukan bakat dan kecepatan Marc. Saya pikir dia belum menampakkan semua kartunya," tandas juara dunia 2 kali itu. Marquez rupanya memang punya alasan untuk tidak habis-habisan. Si semut dari Cervera menderita cedera sindrom kompartemen sehingga harus naik ke meja operasi sehari setelah tes MotoGP Valencia. Kondisi yang sering disebut sebagai ampum tersebut bisa menyebabkan rasa nyeri, kesemutan, hingga mati rasa. Untungnya, operasi berjalan dengan lancar. "Pada paruh musim kedua, saya menderita karena sindrom kompartemen di lengan kanan saya," ujar Marquez dalam unggahan di akun media sosialnya pada Rabu, 29 November 2023. "Kami menyelesaikan masalahnya pada pagi ini bersama Dr. Ignacio Roger de Ona dan tim mereka agar siap untuk 2024. Bos Honda bangga, tidak terkejut melihat Marquez di puncak Timișoara. Tim manajer Repsol Honda Alberto Puig mengatakan tidak seorang pun seharusnya terkejut melihat mantan pembalapnya Marc Marquez memuncaki Timișoara selama debutnya pada tes MotoGP Valencia.
Meninggalkan Repsol Honda setelah 11 tahun yang sangat sukses, Marquez akhirnya bisa tersenyum kembali setelah melakukan lap pertamanya dengan tim barunya Gresini Ducati. Juara dunia 8 kali itu, yang tidak pernah menang selama lebih dari 2 tahun di Honda, bahkan sempat memuncaki tim Mercedes pada sore hari. Saat Marc Marquez tanda pagar 93 memimpin tim Mercedes, Puig ditanya oleh Jack Appleyard dari Dorna apakah dia terkejut dengan penampilan mantan pebalapnya. Tidak terkejut sama sekali, sejujurnya, jawab Puig. Apa yang diharapkan orang-orang, ini cukup jelas bagi kami. Kami mengenal pembalapnya dan kami bisa melihat potensi motor lain, Ducati. Nol terkejut. Marquez kemudian menyelesaikan tes di tempat keempat tetapi hanya terpaut 0,171 detik dari pemimpin klasemen Maverick Vinales. Sementara itu, pengganti Marquez di Honda, Luca Marini, mengawali hari pertamanya bersama tim dengan cukup baik. Pembalap Italia itu menutup tes sebagai pembalap RC213V tercepat di posisi ke-10, terpaut 0,7 detik dari posisi teratas. Pembalap Italia itu tampaknya hanya menggunakan prototipe 2024. Marini menghubungi kami dan kami senang dia menunjukkan minat yang besar untuk ikut balapan bersama kami, kata Puig. Kami senang dia ada di sini dan saya yakin dia bisa memberi kami informasi yang sangat bagus karena dia telah membalap untuk pabrikan lain, Ducati. Tentu saja motor ini berbeda baginya, tapi dia sudah memberikan informasi yang baik dan sangat tepat dalam berkomentar. Kami senang dengan cara dia mengatur hari ini. Rekan setimnya Joan Mir, kembali ke garasi Repsol Honda setelah absen di akhir pekan Valencia karena sakit leher akibat terjatuh pada hari Jumat, berada di urutan ke-13 plus 0,798 detik. Mir cukup senang dengan apa yang kami peroleh. Masih ada beberapa hal yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, tapi seperti yang Anda lihat, dia telah membuat kemajuan dan perasaan terhadap motor baru berbeda dalam cara yang baik. Honda, seperti Yamaha, mendapatkan akses maksimum terhadap rangkaian konsesi teknis baru pada tahun 2024. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.